Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya kalian adalah termasuk orang-orang yang masih bertahan untuk di rumah aja karena mungkin punya penghasilan dari rumah, jadi nggak perlu keluar, di rumah aja tetap menghasilkan, kalian wajib bersyukur banget sih, menurut aku bersyukur banget dengan pekerjaan yang kalian punya gitu kan. Dan untuk teman-teman yang terpaksa harus bekerja di luar di saat pandemi ini karena memang pekerjaannya memang harus di luar, nggak bisa di rumah aja, bismillah gitu kan, dengan catatan ikuti protokol kesehatan yang ada gitu, dengan cuci tangan, jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya. Karena gini sih, balik lagi, mau di rumah aja atau juga kerja di luar, itu balik lagi sih nggak ngejamin semuanya bakal terhindar atau bakal kena gitu. Untuk yang di rumah aja nggak boleh terlalu kayak parno banget, terlalu takut, nggak boleh juga, karena nanti kan takutnya pikirannya terganggu juga. Untuk yang kerja di luar jangan juga terlalu santai, kayak ya udahlah gitu, udah saking santainya sampai mungkin lupa gitu kalau ini tuh kita masih pandemi gitu. Jadi gitu ya, pokoknya kalau ada yang kena di sekitar kita, tolong please jangan jangan dilihat sebagai suatu aib atau apa gitu, karena ini ya udah, ini udah kayak umum aja gitu, siapa aja bisa kena gitu. Nah, cerita tentang aku sendiri, beberapa waktu yang lalu aku dinyatakan positif COVID-19. Kayak nggak nyangka banget sih bakalan ngalamin juga kalau gue kena COVID gitu, kayak ya ampun, nggak pernah kebayang gitu. Tapi akhirnya ya udah, itu takdirnya aku kena COVID. Sebenarnya sebelumnya tuh, jadi gejala yang aku rasain, aku tuh batuk, jadi batuk gitu kan. Terus memang kebetulan kan aku memang ada asma. Nah jadi pada saat batuk itu aku pikir ya udah ini batuk biasa aja, karena memang ya seperti biasanya juga aku seperti itu batuknya, terus ada sesak gitu kan. Untungnya pada saat aku sakit itu pas banget di kantor juga lagi libur, lagi tanggal merah, pokoknya yang ada long weekend itulah. Jadi bener-bener full aku pada saat sakit yang lagi parahnya itu aku di rumah. Terus ya udah dicek lah, dites. Pertama di rapid dulu. Di rapid ternyata hasilnya reaktif. Abis rapid 10 menit kemudian langsung disuruh swab lagi. Jadi abis rapid langsung swab. Nah di swab aku udah deg-degan kan, karena dari rapid lanjut ke swab. Terus di swab itu untungnya hasilnya negatif gitu kan. Jadi agak sempat bingung juga sih, kok bisa ya rapid testnya reaktif, terus swab antigennya negatif. Ya udah, tapi kata dokter karena ada reaktif walaupun hasil swabnya negatif, diminta untuk lanjut di PCR test gitu kan. Ya udah, besokannya aku pergilah PCR. Nah pas tes PCR itu ternyata hasilnya kan nunggu sampai malamnya atau besok malamnya kalau nggak salah. Udah deg-degan aja tuh di rumah sebenarnya, tapi ya udah, tetep kan sebenarnya di rumah juga ya gimana, kalau di rumah kan protokol kesehatan ya paling kalau aku batuk ya aku tutup mulut gitu aja sih. Tapi kalau untuk hal-hal yang ya kita kontak erat lah sama orang rumah gitu kan, ternyata hasil PCR-nya positif COVID-19. Nah aku juga baru tahu ternyata ada yang namanya CT value dalam PCR test itu. Nah si CT value itu kayak angka-angka gitu keluarnya, dan kalau nggak salah, kalau seandainya angkanya itu di bawah 40 itu pokoknya dinyatakan positif gitu kan. Nah tapi yang paling parah itu kalau nggak salah 35 ke bawah itu parah gitu, maksudnya berat lah. Nah aku tuh di angka 39,7, jadi hampir mendekati ke 40 sebenarnya. Jadi dokternya bilang bahwa ini CT value-nya sebenarnya sih bagus katanya gitu kan, jadi tidak beresiko menularkan ke orang lain karena materi genetik virusnya itu sedikit, seperti itu. Jadi tidak beresiko menularkan, itu yang digarisbawahi. Nah tapi kan walaupun tidak beresiko menularkan, tetap aja namanya COVID yang aku tahu ya seperti itu gitu kan. Jadi kita juga tetap harus menjaga supaya orang-orang sekitar juga tetap aman gitu kan. Ya udah, akhirnya
karena gejalanya juga nggak yang gimana-gimana, ya batuk sesak gitu kan, ya udah diputuskan memang isolasi di rumah aja gitu kan. Ya udah aku isolasi lah tuh. Di minggu awal itu aku sempat ngedrop, jadi ngedrop ya sakitnya udah mulai berasa juga, sakitnya batuk ya sesak, sempat ada gejala-gejala yang kayak pusing. Jadi pada saat kalau sholat itu ruku sujud itu kepala tuh kayak apa ya, kayak jatuh gitu, kayak nggak bisa lagi diangkat gitu. Itu terus juga gejala terus badan tuh lemes banget kayaknya. Aduh, tambah kalau abis batuk itu kan badan tuh kayaknya sakit-sakit. Nah tidur itu kayaknya nggak nyenyak gitu. Kadang jam 2 malam lagi tidur tiba-tiba aku kebangun kayak batuk langsung kayak gitu. Itu kayak Allah, itu tuh nggak enak banget. Dari jam 2 malam sampai subuh, itu sampai pagi nggak bisa tidur, benar-benar pagi baru bisa tidur. Jadi itu sih banyak gangguannya. Jadi minggu pertama aku sakit isolasi itu hal yang paling yang paling aku rasain adalah yang paling sakit dari penyakitnya, batuk dan lainnya tuh ada yang lebih sakit sebenarnya. Yang paling sakit adalah pikiran. Itu mentalnya bener-bener keganggu banget. Aku ngerasa bebannya tuh berat banget karena gimana ya, gini loh, kita tuh kayak walaupun dibilang tidak beresiko menularkan, tapi ada rasa takut yang kayak ya ampun, gimana kalau seandainya orang-orang sekitar yang aku temuin itu kena juga gitu. Nah, orang-orang yang aku temuin sebelum aku positif, untungnya nggak banyak. Jadi untungnya kegiatan aku emang cuma ke kantor, di rumah udah itu doang. Jadi orang-orangnya ibaratnya bisa dengan cepat kita tahu, dan itu pun langsung kan orang-orang kantor juga di swab semuanya negatif. Itu jadi alhamdulillah sih gitu, agak senang gitu kan. Terus di rumah juga, jadi untungnya sih itu. Tapi bebannya tuh kayak kita tuh kayak nunggu yang aduh gimana kalau tiba-tiba nanti kenanya, baru ketahuannya nanti, pokoknya gitulah. Itu beban yang paling berat pada saat sakit, selain sakitnya itu sendiri. Jadi pikiran kita keganggu banget. Akhirnya karena pikiran kita gak stabil, kayak pokoknya terus overthinking gitu kan, jadi itu bikin imun tuh drop, itu malah makin parah. Itu benar-benar aku minggu pertama tuh kacau banget, sampai sempet ngerasa kayak ampun. Nah jadi yang paling penting pada saat sakit itu, yang tadi aku bilang di awal, kalau ada yang sakit please jangan dinyinyirin, jangan ngerasa itu tuh kayak aib atau apa, jangan. Pokoknya disupport aja. Nah alhamdulillahnya aku dapat support yang full banget dari keluarga, jadi benar-benar itu tuh kayak cepet, dan mereka tuh kayak nggak ngerasa kalau aku tuh hal yang menakutkan gitu. Nah di minggu kedua itu karena aku udah mulai ngerasa aduh kayaknya bahaya nih kalau gini terus gitu kan. Ya udah, bener aku lepasin semua beban yang ada di pikiran aku. Pokoknya ya udah bodo amat, bukannya berarti kita jahat, tapi maksudnya gini loh, ya balik lagi itu tuh takdir gitu. Toh buktinya aku sebelum ketahuan COVID itu aku sempat makan bareng satu piring berdua sama mama aku gitu. Kalaupun memang ini takdirnya kena ya kena, kalaupun enggak ya enggak gitu. Jadi balik lagi sih, memang si COVID ini tuh menurut aku memang imun kita gitu. Mungkin ada orang yang terpapar, tapi kalau pas dia imunnya kuat, itu si virusnya mungkin lewat gitu, kayak gitu sih. Dan jadi akhirnya di minggu kedua itu aku mulai menata pikiran aku, mental, pokoknya segala macam, supaya ya udah bismillah aja, aku udah mulai ikhlas, aku udah mulai ya udahlah ini takdir gitu, kita nggak bisa lagi gimana pasrah. Dan aku benar-benar memotivasi diri aku supaya cepat sembuh. Nah di situ mungkin dengan pikiran aku yang bahagia, dengan support dari orang-orang terdekat, itu mungkin yang akhirnya bikin imun aku cepat naik. Dan juga aku makan makanan yang benar-benar bergizi, terus juga istirahat yang cukup. Itulah yang bikin aku kayaknya cepet gitu penyembuhannya gitu. Jadi hindari deh tuh berita-berita yang jelek, berita-berita yang buruk, yang bikin terlalu kita ketakutan. Pokoknya berita-berita yang itu tuh negatif buat diri kita sendiri gitu. Karena udah ngerasa baikan, aku dites, di swab, hasilnya negatif alhamdulillah. Tapi memang ngobrol sama beberapa orang yang juga kena COVID, walaupun sudah negatif, efeknya itu masih berasa. Jadi masih ada sisa-sisanya, mungkin belum fit 100% seperti sedia kala gitu. Jadi aku pun sampai saat ini aku udah 2 minggu sembuh dari COVID, masih kadang ada batuk, kadang kayak masih belum bisa terlalu capek-capek, karena kadang
masih kayak berasa gitu si sakitnya itu gitu. Nah, untuk teman-teman semua yang di luar sana juga mengalami hal yang sama ya, udah kena COVID-19 dan sekarang udah sembuh, ada suatu pengobatan atau terapi yang bisa membantu pasien COVID yang gejalanya berat itu supaya cepat sembuhnya dengan cara donor plasma dari orang yang sudah sembuh COVID-19. Nah, buat teman-teman yang sudah sembuh dari COVID-19, aku pengen ngajak teman-teman semua untuk ayo kita sama-sama bantu orang-orang yang masih berjuang dengan COVID-nya supaya lebih cepat pulihnya. Nah, buat teman-teman semuanya, dijaga banget deh kesehatannya, jangan terlalu lalai, jangan terlalu santai. Terserah, ada yang bilang mungkin ini konspirasi atau apalah gitu, dengan pemikiran dan keyakinan masing-masing silahkan berkeyakinan seperti apa yang kalian yakini, tapi tolong tetap aja dijaga protokol kesehatannya, karena bagaimanapun yang bahaya dari COVID-19 ini kan sebenarnya kita nggak tahu gitu kalau kita terpapar lalu kita menularkan ke orang lain. Jadi sebenarnya ketika kita menjaga diri kita juga menjaga orang lain di sekitar kita. Jadi itu teman-teman tetap ikutin protokol kesehatannya gitu. Gitu aja teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat, sehat-sehat semuanya, jaga kesehatannya. Yang di rumah jangan terlalu takut untuk jangan terlalu parno gitu ya, sampai kayaknya menutup diri gitu kan, jangan juga. Tetap pikirannya dijaga, dan yang di luar jangan terlalu santai. Balik lagi, semua ini adalah takdir, kita tuh nggak ada yang tahu siapa yang kena, siapa yang nggak kena gitu. Pokoknya jalanin aja, kita saling support, kita saling jaga satu sama lain. Mudah-mudahan semua ini cepat berakhir. Kayaknya tahun baru mudah-mudahan ini bisa jadi tahun harapan baru lah buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Makasih. Jadi ini adalah hari pertama kita mau masuk kerja. Hari pertama bagi lo. Iya, setelah 3 minggu kita diisolasi. Kita lihat lagi kota Jakarta yang sangat-sangat indah ini. Selamat bekerja, selamat hari Senin. Semangat guys.